Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'amillah, wa salatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Sahabat sekalian, kita masih akan bahas tentang masalah bid'ah. Masalah bid'ah. Lafaz qaulun dalam hadis Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu bid'atun dalalatun. Setiap bid'ah itu sesat. Nah, lafaz qaulun menurut para ulama ahli nahwu yang sudah belajar di pesantren mengerti apa itu ilmu nahwu. Menurut lafaz qaulun menurut ulama ilmu nahwu itu mempunyai faedah amrun makhsus. Amrun makhsus. Maksudnya lafaznya umum tapi pengertiannya khusus. Lafaznya umum tapi pengertiannya khusus. Memang lafaznya umum semua bid'ah. Tapi pengertiannya khusus. Maksudnya khusus itu semua bid'ah yang jelek. Itu menurut para ulama. Satu contoh dalam kitab suci Al-Quran ada lafaz qaulun yang mempunyai faedah amrun makhsus. Yaitu diantaranya adalah lafaz yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 79. Bagaimana disebutkan ala safinatin husba. Setiap perahu yang diambil secara gosip oleh seorang raja. Nah, kata-kata setiap perahu ini bukan berarti semua perahu yang ada di seluruh dunia. Tapi khusus perahu-perahu yang pada saat zamannya Nabi Hud dan Nabi Musa itu perahu yang baik-baik saja. Sehingga perahu yang jelek, yang bolong, tidak diambil oleh para perampok atau raja penyamun di tengah laut. Paham kamu? Jadi lafaznya qaulun menyeluruh seluruh umum, tapi pengertiannya khusus. Begitu juga contoh lain dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Afala yu'minun. Kata Allah, dan aku jadikan dari air setiap sesuatu yang hidup. Apakah kamu tidak beriman? Nah, kata-kata di sini setiap sesuatu yang hidup itu terbuat dari air, kata Allah. Padahal tidak semua sesuatu yang hidup berasal dari air. Ini namanya amrun makhsus. Contoh, setan. Setan terbuat dari api, bukan air. Malaikat, cahaya. Malaikat terbuat dari nur atau cahaya. Berarti bukan semua makhluk hidup terbuat dari air, bukan. Paham? Jadi yang dimaksud adalah amrun makhsus. Begitu juga lafaz kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu secara sesat. Itu bukan berarti setiap bid'ah sesat, tapi amrun makhsus yang dikhususkan bid'ah yang jelek. Paham? Bid'ah yang jelek sesuatu yang tidak ada syariatnya dan menyalahi Al-Quran dan hadis. Imam Syafi'i, tahu nggak Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu salah satu imam ahli sunnah
itu mengatakan dalam kitab yaitu kitab Syekh yang dikarang oleh Imam Syekh At-Tabari dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i di sana disebutkan bahwa Hafiz Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i halaman 469 dengan halaman 469 kitabnya namanya Kitab Manaqib Asy-Syafi'i yang disusun oleh Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi. Imam Syafi'i berkata bahwa bid'ah itu ada dua macam. Yang pertama, bid'ah yang menyalahi Al-Quran, Sunnah Rasul, dan ijma' para sahabat, itu disebut bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Sedangkan bid'ah yang tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi Sunnah, tidak menyalahi ijma' para sahabat Nabi, itu bid'ah yang boleh. Bahkan contohnya kemarin adalah sholat rawih. Sholat rawih itu yang dia tidak 3 rakaat itu disyariatkan atau dianjurkan oleh sahabat Khalifah Umar bin Khattab dan disepakati oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, inilah yang dimaksud bid'ah. Jadi bid'ah ada dua macam, paham? Ada yang bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, dan juga ada bid'ah yang jelek. Pengertian ini sesuai dengan hadis Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi ajrin usamin ujurihim." Siapa yang melakukan atau memprakarsai, siapa yang memprakarsai sesuatu amal yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala amal baik itu dan pahalanya orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sesuatu apapun. Coba, misalnya contoh kecil. Saya mengadakan peringatan jadi panitia, misalnya panitia Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj itu tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis, dan juga tidak menyalahi ijma' para sahabat. Kemudian kira-kira saya ini dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Tergantung niatnya. Tergantung Isra Mi'raj itu baik apa enggak? Isra Mi'raj itu menurut kalian baik apa enggak? Baik. Kenapa? Mengingatkan kita bahwa pentingnya sholat lima waktu. Dan sekali yang Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit, sehingga pentingnya sholat, saking pentingnya sholat, kita jangan sampai meninggalkan sholat lima waktu. Nah, misalnya saya dapat pahala karena ngadain peringatan Isra Mi'raj, diikuti sama orang-orang. Masjid lain ngadain, remaja Islam lain ngadain, musola yang lain ngadain, maka saya juga dapat pahala orang-orang yang mengikuti saya. Paham? Jadi kalau perbuatan baik kita diikuti oleh orang-orang, maka kita akan mendapat pahala orang-orang yang mengikuti kita. Amin. Amin. Tapi kebalikannya. Nabi melanjutkan dalam hadisnya, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min ajrihim syai'un min ajrihim syai'un."
siapa yang berbuat amal kejelekan, lalu amal kejelekan itu diikuti oleh orang banyak, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Nah, jadinya dari hadis ini jelas sekali bahwa kalau kita berbuat kebaikan, yang kebaikannya itu misalnya tidak ada sumbernya dari Al-Quran, tidak ada sumbernya dari hadis, tidak ada sumbernya dari ijma para sahabat, tapi tidak menyalahi, maka kebaikan itu kita akan mendapat pahalanya dan orang-orang yang mengikuti kita pun akan mendapat pahala walaupun tidak ada sumbernya yang tentu tidak menyalahi syariat aturan agama. Paham? Paham nggak? Alhamdulillah. Contoh kecil, kaligrafi nulis Arab bagus-bagus itu di zaman Nabi kan nggak ada. Di zaman Nabi kaligrafi nggak ada. Karena di zaman Nabi nggak ada, itu disebut bid'ah. Tapi bid'ah yang baik. Kenapa? Karena memperindah tulisan ayat-ayat Al-Quran. Nah, tiba-tiba ada orang yang belajar sama dia, belajar kaligrafi. Orang itu bisa. Ada yang belajar lagi, bisa lagi. Dia berbuat kebaikan dan orang-orang yang mengikutinya pun yang berbuat kebaikan. Insya Allah dia dan orang-orang yang mengikutinya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang menyalahi. Contoh, berbuat dosa. Kamu biasakan artis-artis itu selalu ditiru oleh orang-orang lain. Artis dengan begini misalnya. Jadul misalnya. Orang yang lain ngikutin. Kalau ngatain orang, jagai. Maka artis yang bilang jagai ngatain orang, dan orang-orang yang ngikutin itu, samping artis itu mendapat dosa, dia juga mendapat dosanya orang-orang yang ngikutin. Itu maksudnya. Oleh karena itu, bid'ah dalam Islam ada dua macam. Ada bid'ah yang baik, hasanah. Ada juga bid'ah yang buruk, yang sayyi'ah. Jadi tidak semua bid'ah itu sesat. Tidak semua, sekali lagi, tidak semua bid'ah itu sesat. Paham saya? Makanya kalau ada yang bilang bid'ah itu sesat, suruh belajar dulu, najib ilmu dulu, nanti terus jelasin tentang lafaz kullun dalam hadis kullu bid'atin dalalah. Dan saya jelasin hadis-hadis yang lain yang mendukung untuk selalu berbuat kebaikan, walaupun kebaikan itu tidak ada sumber Al-Quran, hadis atau ijma sahabat. Terus berbuat kebaikan, kita berbuat bid'ah, terus tahlilan, terus marhaban, terus maulid, terus musyawarah. Karena apa? Karena itu merupakan syiar Islam. Siapa yang mensiarkan agama Islam, Allah pun akan menunjukkan derajatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang ditunjukkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi. Wallahu muwaffiq ila tariq. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.